Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fi kulli lamhati wa nafsin adada ma wa sa'ilmullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Usika bi taqwallah fa innahu rasul amri kullih. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Bapak, saudara, adik-adik santri, mujahid sejati dan dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Alhamdulillah, patut untuk kita senantiasa haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita merasakan bahwa alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memelihara keberadaan kita. Ya, kita berada dalam keadaan yang konstan. Ya, merasakan bahwa Islam bagian dari kewajiban kita untuk memperjuangkannya guna mengamalkan, selanjutnya kita transformasikan, sehingga alhamdulillah yang kita haturkan harus berbasis kinerja. Tidak bisa hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, ya, tapi tidak ada kontribusi kepada Islam. Itu bopeng, ya. Alhamdulillah yang mandul, alhamdulillah yang tidak menghasilkan, ya, motivasi dalam kehidupan kita. Kita ingin agar alhamdulillah itu menjadi energi yang menggerakkan, ya, semua organ-organ dalam diri kita untuk melakukan kebaikan. Ya, itu yang dimaksud Adi Hidayat, bahwa yang membuat sebahagian umat Islam ini lelah, ya, capek, hampir putus asa, karena hanya fisiknya yang ruku, ya, fisiknya saja yang sujud, hanya fisiknya yang berpuasa, dia tidak libatkan semua organ-organ dalam dirinya untuk
bersaum, berpuasa, ruku, sujud, ya, duduk di antara dua sujud, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus memahami formulasi, ya, yang dipergunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Kok bisa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu rakaat 3 surah dibaca? Al-Baqarah dilanjut dengan Al-Imran, ditambah dengan An-Nisa. Ya. Kalau itu menjadi patron sebagaimana perintahnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah, maka kita ini tidak tahu seperseribunya atau seperberapanya. Padahal itu bagian dari yang harus diteladani. Ya, untung saja ketika ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa jangan kamu lihat apa yang dia baca. Ini jawaban yang sangat memberikan ruang untuk kita bervariasi. Ya, bincang-bincang pagi tadi dengan Ustaz Abdul Kholik, ya, saya tanya, sebenarnya yang saya tanya itu di Aswada, siapa lagi yang jadi imam di Aswada itu? Saya bilang bagaimana perkembangannya di Aswada? Dia bilang alhamdulillah semakin maju. Artinya tinggal 1-2 saf. Ya. Tinggal 1-2 saf. Pertanyaannya kemudian muncul dalam pikiran kita yang peka, yang apa namanya itu ya, yang pernah merasakan itu nikmatnya itu ibadah, kayak apa itu? Ya. Kayak apa itu mereka memahaminya itu bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh apa namanya ya, tarbiyah, penggembelengan. Kenapa kita katakan bulan penggembelengan? Ya, peran pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perang Badar, itu di bulan Ramadan. Bisa dibayangkan, ya, berada di tengah padang pasir yang panas menyengat, membawa tombak, membawa panah, membawa amunisi, membawa perbekalan, logistik, yang membawa diri yang lelah karena malamnya juga salat lain, ya, tapi itu tugas harus dilakukan. Ini yang dimaksud, ya, bulan penggembelengan. Karena itu kita coba sedikit, ya, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat 28. Ya, ini bagian dari formulasi, ya, sehingga persahabatan dan persaudaraan sahabat-sahabat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu solid, ya, begitu harmoni, ya, karena formulasinya dari sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu sinatal hayatid dunya
wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Artinya, dan bersabarlah engkau Muhammad. Kalau Muhammad di sini ya beserta sahabatnya, beserta seperjuangannya, ya beserta umat-umatnya. Bersabarlah engkau Muhammad bersama, ya kan, orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keredaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling. Jangan meninggalkan halaqah, jangan meninggalkan jamaah, jangan meninggalkan masjid kalau masih ada di situ amir. Ya, ini yang berat di luar. Di luar kalau sudah selesai salam imannya, itu makmun langsung pada pada pulang. Itu bukan perilaku jamaah. Bukan perilaku jamaah. Perilaku jamaah ketika mau keluar, sebelum imam keluar harus minta izin. Jadi membangun jamaah ini perlu waktu, perlu proses, perlu pembelajaran. Itulah tarbiyah. Ya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya, ya, sudah melewati batas. Jadi orang yang memperturutkan keinginannya itu dianggap dalam ayat ini melampaui batas. Ya, kenapa? Wasbir nafsaka itu di dalam diri ini banyak keinginan, banyak kemauan, banyak keperluan, banyak kebutuhan. Ketika itu semua menjadi prioritas, bukan keinginan, kemauan, keperluan, kebutuhan Tuhan, kebutuhan, keinginan, keperluan kita yang menjadi prioritas, disitulah melampaui batas. Tidak kita pergunakan rambu-rambu, ya. Kita tidak pergunakan itu hasa bayan linnasi wa huda wa rahmah. Kita tidak pergunakan itu. Yang kita pergunakan itu prediksi, persepsi, pemahaman, dan pendapat kita. Inilah yang membuat umat Islam di ujung tanduk. Itu yang membuat Islam sekarang ini mengalami kemerosotan karena tidak terpimpin, karena tidak tertib, karena tidak terkendali, karena tidak termanfaatkan potensi-potensinya untuk Islam. Dia hanya pergunakan potensinya untuk pribadinya, ya, sehingga berat untuk bangun salat lain, sangat berat karena keinginannya. Kalau istilahnya Allahu yarham, kalau keinginan kita ini dituruti, tidak bisa, karena keinginan kita itu melebihi dari 30 juz banyaknya. Apalagi kalau diikut sertakan itu keinginannya istri, berat salat lain. Ya, kita tidur di sampingnya istri sudah pakai bedak, pakai parfum, menyengat baunya, berat. Coba tanya pengantin baru, berat.
Apalagi kalau istrinya langsung angkat tangannya baru dia bilang ini baru jam 2 kakanda. Enggak bangun-bangun sudah kamu itu. Enggak bangun-bangun. Artinya begini deh santri mujahid sejati, mumpung kamu belum ada istri, manfaatkan sebaik-baiknya waktu itu untuk bangun salat lain. Itu maksudnya. Kalian sudah punya istri ini, sudah berpengalaman. Alhamdulillah saya biasa bangun jam 2 lewat. Ya. Nah, sehingga adik-adik mumpung belum ada istrinya, manfaatkan sebaik mungkin potensi yang ada ini untuk merekrut keberadaannya, ya, ya, sebagai orang yang dipersiapkan, ya, untuk mengangkat pekerjaan-pekerjaan besar, ya, seperti yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, ya, mengangkat hal-hal yang besar, mengangkat program-program besar, mengangkat ya cita-cita besar dengan doa dalam salat lail itu. Sehingga kita melihat bahwa bulan suci Ramadan dalam pandangan mujahid dakwah, ya, atau pejuang sejati itu sangat beda dengan pandangannya orang yang awam, ya, sangat beda. Kita melihatnya itu, ya, bulan Ramadan itu betul-betul penuh berkah, bukan hanya sekedar servis lip, penuh berkah, betul-betul penuh berkah, ya, sehingga waktu yang ada harus dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan betul. Kita tidak ingin Ramadan pergi tanpa kesan, ya, tanpa memberi pesan. Kesan dalam pesan pada bulan Ramadan harus melekat menjadi pengayaan pemahaman dalam menguatkan kita memberikan pengajaran 11 bulan yang akan datang. Kalau saya begitu cara saya memaknainya itu Lailatul Qadar, ya. Jadi saya belum pernah temukan hadisnya, tapi saya pernah mendengarkan hadisnya dibaca oleh ulama yang cukup masyhur. Jadi di ujung ayatnya itu, hadisnya itu, la tatahar apa? Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama, ya, la ta'akhir, termasuk 1 tahun yang akan datang. Kalau maknanya 1 tahun yang akan datang, menurut versi awam saya, berarti dia berada dalam kondisi yang memperoleh Lailatul Qadar. Dia mendapatkan bimbingan sehingga 1 tahun yang akan datang itu tidak ada kerjanya yang sia-sia, ya. Dia berada dalam kondisi yang terpimpin. Dia dipimpin oleh apa namanya? Moralitas yang dia dapat dalam bulan suci Ramadan, ya, karena kesungguhannya memanfaatkan Ramadan, ya. Hanya orang yang bersungguh-sungguh, tulus ikhlas, berupaya maksimal untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan, ya, apa yang akan lahir dari kandungan ittaqullah, ya. Nah, itu anunya itu apa? Maknanya itu ayat 183, ya. Ya, agar kamu mendapat takwa. Agar ini kalimat yang mengandung hal-hal yang sangat apa namanya, ya, sangat spektakuler, ya.
Kalimat itu kalimat yang mengandung ya hal-hal yang sangat spektakuler. Antara lain kandungannya ya dapat Lailatul Qadar yang berbanding 83 tahun. Semalam kamu melakukan upaya salat lail, ya, kalau persis mendapatkan Lailatul Qadar maka berbanding 83 tahun. Sangat spektakuler. Sehingga dalam pandangan kita sebagai mujahid dakwah, barakah itu betul-betul kita harus perhatikan. Tidak seperti orang punya perhitungan di luar. Nanti malam ganjil mulai dari 17, 19, 21, kita tidak. Setiap malam kita harus terjaga karena ada hadisnya begitu. Jaga, jaga. Ya, jangan sampai dia lewatkan, ya, tidak memberi kesan dan pesan dalam kehidupanmu sebagai orang yang membutuhkan berkah. Barangkali demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ya, saya mohon maaf kalau ada dalam penyampaian saya yang tidak sepatutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.